Pandemi ini Masya Allah dan mudah-mudahan keberkahan lagi di sini menjadikan sebab Allah angkat musibah wabah corona ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hadirin yang mulia, jamaah salat zuhur yang senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Siang ini kami ingin kembali mengajak Bapak Ibu semuanya, yaitu pentingnya tentang ma'iyatul Qur'ani. Apa itu ma'iyatul Qur'an? Kebersamaan kita dengan Al-Quran. Saya sengaja karena di bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan momen pada bulan ini adalah momen yang sangat pas untuk kembali kita menumbuhkan kembali kecintaan dan kebersamaan kita dengan Al-Quran yang mulia. Min ahammiyati ma'iyatil Qur'ani fi hayatil mu'min. Pentingnya seorang yang beriman itu memiliki kebersamaan dengan Al-Quran. Al-Quran selalu membersamai dalam kehidupannya dan dia membersamai Al-Quran dalam segala aktivitinya. Pertanyaannya yang pertama, kenapa harus kita membersamai Al-Quran dan kita jadikan Al-Quran itu bersama dengan kita? Bapak Ibu yang mulia, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'til Qur'anu 'ala sahibihi inda qabrihi qarinan. Al-Quran akan datang kepada kita ketika kita nanti sudah masuk alam kubur, dia akan menjadi teman bagi kita. Yang kedua, ya'ti al-Qur'anu 'ala sahibihi yaumal qiyamati syafi'an. Waktu kita dimasukkan alam kubur, Al-Quran datang kepada kita, dia menjadi kawan, teman bagi kita di alam kubur kita. Ketika di hari kiamat, di hari di mana kita dihisab oleh Allah, maka Al-Quran datang lagi kepada kita menjadi syafi'an, penolong bagi kita. Fadhilul Quran, keutamaan membersamai Al-Quran yang mulia. Nah, sekarang maksud kebersamaan itu seperti apa, Ustaz? Agar kami lebih detail jelas lagi. Di dalam bahasa Arab, al-ma'iyah itu maknanya adalah kebersamaan. Ada ma'iyatul dhahir, ada ma'iyatul batin. Ada kebersamaan secara fisik, ada kebersamaan secara ruh. Ma'iyatul dhahir seperti ketika kita duduk nih, saya bersama Pak Inae yang lain, ini bersama Pak. Ini ma'iyah namanya. Dalam satu majelis ada kami semua berkumpul, ini ma'iyah, kebersamaan. Ini namanya ma'iyah. Ma'iyatul zawji wal zawjati, seorang suami membersamai istrinya dan istrinya membersamai suaminya, kebersamaan suami istri. Ini semuanya punya istri kan? Serius saya tanya, punya istri kan Pak? Yang punya jangan sampai jawab tidak, cerai Pak. Semuanya punya istri Pak? Ada yang belum punya? Saya doakan Ramadan ini segera dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini. Atani 2 rakaat yang orang yang punya istri 27 kali lipat dibanding 2 rakaat yang orang yang masih punya. Puasanya fadilah, pahala puasanya orang yang sudah punya istri 27 kali lipat dibanding puasanya orang yang masih punya. Apalagi kalau istrinya 2 Pak. Ini sama istri aja 27 kali lipat, kalau 2 istri berarti Pak 27 tambah 27. Ini kampusnya orang yang pengen nambah istri Pak. Ya itu percaya aja. Jangan pulang nanti sampai ke rumah, Ustaz pergi siang mah begitu, cari masalah ke namanya. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi ma'iyah. Contoh ma'iyah yang paling mudah dipahami itu ma'iyah kebersamaan kita dengan keluarga kita. Bagaimana seseorang dikatakan ma'iyah kebersamaannya itu benar, maka ada ma'iyah dhahir, ada ma'iyah batin. Ketika dia bersama dengan istrinya, dia perlakukan dengan baik istrinya. Dia memuliakan istrinya, dia letakkan pada kedudukannya sebagai seorang istri. Ketika dia jauh daripada istrinya di rumah, dia di kerjaan, maka tetap hatinya terpaut, masih ingat sama istri. Itu namanya ma'iyah batin.
Ada sebagian orang maknya dohir bisa, maknya batin kagak bisa. Kalau sama istri dengan istri, tapi di luar kalau udah gak ada istri, lupa sama istri. Ini serius ini. Ini namanya maknya. Serius. Ya kita serius sedikit Pak. Maksud saya itu berapa jam sudah? 3 jam. Bapak kuat, Bapak tinggal dengar begini. Saya yang udah keren juga dalam masalah. Nah, makiyah yang seperti ini oleh para ulama, bagaimana kita alihkan kepada Al-Quran yang lebih mulia kedudukannya dari semua kebendaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Al-Quran, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran bersama dengan kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Ma'iyatul Quran berarti dibagi dua, ma'iyatul zahir, ma'iyatul batin. Zahirnya ketika bersama Al-Quran, maka ia dudukkan, ia tempatkan Al-Quran sebagaimana kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'iyatul batinnya ketika dia tidak bersama Al-Quran, hatinya rindu kepada Al-Quran, hatinya kangen sama Al-Quran, dia ingin pegang Qurannya, dia ingin baca Qurannya. Kira-kira nih Pak, pernah gak kita merasakan rindu banget sama Al-Quran, pengen megang dia, pengen baca dia begitu? Pernah gak Pak? Kayak kita rindu sama istri kita begitu? Pernah gak belum? Sudah atau belum? Belum atau sudah? Jadi sini Pak, ini sepele tapi Masya Allah tabarakallah. Seseorang yang belum bisa makiyah dohir dan batin, berarti dia belum bisa mendudukkan sesuatu yang agung pada tempatnya yang agung. Nah sekarang yang kedua Ustaz, si pelajar, bagaimana supaya kami ini semua bisa makiyah juga bisa bersama dengan Al-Quran, dan Al-Quran bisa kami tempatkan dalam kehidupan kami sebagaimana awal tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sittatu khutuwat, 6 langkah. Ini berapa? 5. Jadi kalau 6 susah baca, gamit masalahnya. Anggap aja ini 6 langkah yang harus dipenuhi oleh orang beriman dalam rangka supaya dia bisa makiyah kebersamaan dengan Al-Quran sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada 6 syarat, ada 6 item, 6 pokok, 6 benda yang harus kita wujudkan agar kita mendapatkan kebersamaan dengan Al-Quran, mendapatkan manfaat al-intifaq bil Qur'anil Karim sebagaimana Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya kita lihat. Nah, apa nama ini? Kita lihat di yang pertama, surutul intifaq bil Qur'anil Karim. Seseorang kalau dia ingin mendapatkan kemanfaatan daripada Al-Quran, kemanfaatan sebagaimana diturunkan oleh Allah pertama kali Al-Quran, maka kita bisa melihat apa tujuan itu Al-Quran diturunkan, seberapakah manfaat yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita selalu bersama dengan Al-Quran. Kadang kita sudah bersama dengan Al-Quran, kita bawa Al-Quran tiap hari, tapi kadang di satu sisi Al-Quran belum bisa memberikan manfaat, atau sebaliknya kita belum bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, bagaimana sekarang syaratnya agar kita bisa mendapatkan manfaat ini? 6 ini kita kaji, 6 ini kita buktikan, kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ta'zimullahi wa ta'zimul Quran. Muliakan Allah, agungkan Allah dan agungkan Al-Quran. 2 ini tidak bisa dipisah Bapak Ibu. Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala. Li'anna Al-Quran huwa kalamullah, karena Al-Quran itu firman-Nya. Man azzamallaha fa'alaihi azzamal Quran atau ta'zimul Quran. Barang siapa yang ingin mengagungkan Allah, maka ia wajib mengagungkan Al-Quran. Man azzamal Quran, barang siapa yang mengagungkan Al-Quran, maka hakikatnya dia sudah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang ingin mengagungkan Allah, maka wajib mengagungkan Al-Quran. Dan di antara cara mengagungkan Allah yaitu dengan mengagungkan kitab sucinya. Man azzalallahu fa'alaihi bita'zimil Quran. Nah sekarang pertanyaannya Ustaz,
bagaimana kami mengagungkan Al-Quran. Ada dua juga, Pak. Cara mengagungkan Al-Quran. Ta'zimul Qur'ani, mengagungkan Al-Quran yang pertama dengan cara dohir. Yang kedua dengan cara batin, Pak. At-ta'zimu az-zohiri wa ta'dil al-batini. Ada mengagungkan Al-Quran secara dohir, yang kedua secara batin. Yang dohir sekarang, la yamassul Qur'ana, tidak menyentuh Al-Quran kecuali ala hayatin toharatin, tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Wala yaqra'uhu, tidak membacanya kecuali dalam kondisi suci. Wala yamassuhu, tidak menyentuhnya illa biyadil aiman, tidak menyentuhnya kecuali dengan tangan kanan. Wala yadha'uhu illa fi makanin murtafa'in, tidak meletakkan Al-Quran kecuali di tempat yang tinggi. Ini mengagungkan Al-Quran secara dohir. Tidak menyentuhnya kecuali dengan tangan kanan, tidak menyentuhnya kecuali dalam kondisi wudu atau khalil an jami' ahdas, bersih dari semua hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil. Tidak meletakkannya kecuali di makanan murtafa'in, di tempat yang tinggi. Ukurannya seberapa? Al-Imam As-Suyuti batasannya adalah lutut. Kalau di bawah lutut boleh selama dia tidak sejajar dengan qadamul rijl, tidak sejajar dengan telapak kaki. Nah ini Bapak Ibu, saya masih sering melihat ketika saya diundang baca kirim doa yasinan. Pernah ikut yasinan? Itu saya sering masih melihat ketika setelah baca yasin talil selesai, yasin itu bisa berjalan di lantai bisa begitu. Ada bawa pernah kayak gitu, atau jangan-jangan kita masih pelakunya gitu. Jadi yasin itu bisa terbang. Jadi kotaknya di sana dipukulkan, maka tidak diambil satu-satu, tapi dibuka. Seret begini. Awak tengok yasin bisa terbang di sini. Yang seperti ini, mohon maaf, dia tidak akan bisa memberikan syafaat, manfaat sedikit pun kepada kita yang membacanya. Kenapa? Kita memperlakukannya tidak sebagaimana kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya, Pak, memuliakan Allah. Tidak memegangnya kecuali dalam kondisi suci, tidak membawanya, menyentuhnya kecuali dengan tangan kanan, dan tidak membukanya bil busok dengan air ludah. Masih Pak, Al-Qurannya baru masih kelengket. Kayak orang memasang perangko Pak. Jadi bukanya kan susah begini, maka dia dulu pakai ludah, mau begini. Nah, gampang Ustaz pakai ludah bisa. Akhirnya Pak, bulan Ramadan ludahnya bau 30 hari dia buka Quran pakai ludah, Al-Quran dicium begini pingsan Pak. Kira-kira Al-Quran bisa memberikan manfaat kepada kita? Kira-kira kita dapat manfaat atau tidak? Kenapa? Kita tidak mengagungkan Al-Quran sebagaimana porsinya. Nih, kebiasaan yang sepele, tapi hijab menghalangi, al-manik penghalang kita dari pemanfaatan Al-Quran itu sebagaimana diturunkan di awal pertama kali. Agungkan Al-Quran. Caranya bagaimana? Adabnya, al-adab fi hamalatil Qur'annya kita amalkan. Nah kemudian at-ta'zim al-batini, memuliakan Al-Quran secara batin. Pertama, ya'taqidu bi annahu min indillah, meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah. Wala syakka wala raib, tidak ada sedikit pun keraguan. Ini yang pertama. Itu adab batin. Baca Al-Quran tapi ragu, ini jangan-jangan karangan Nabi Muhammad itu tidak akan pernah mendapat manfaat dari Al-Quran. Ya'taqidu bi annahu min indillahi ta'ala, yakin bahwa Quran itu datang daripada sisi Allah. Huwa kalam, dia adalah firman. Yang kedua, wa ya'taqidu, meyakini bi annal Qur'an huwa a'dhamul mu'jizat, dia adalah paling agung di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara untuk mendatangkan haibah, meyakini bahwa Al-Quran itu mukjizat. Dan mukjizat di antara ribuan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang paling gede, paling agung itu Al-Quran. Al-Imam Al-Baihaqi pernah menghitung mukjizat Nabi itu 2.500 mukjizat. Dan yang paling gede itu adalah Al-Quran. Kalau kita bicara sirah, Nabi pernah keluar dari jari-jari beliau, yakhruju min asabihi ma'un sofiyun. Pernah keluar dari jari-jari Nabi ini air yang bening dan murni. Ladikun, dan itulah dari syaribina.
Ini tinggal kisah, tinggal riwayat, kita tidak bisa melihat lagi itu mukjizat, Pak. Syakul qamar, Nabi pernah membelah rembulan, dan itu nyata dan real, Pak. Dan itu tinggal riwayat, kita tidak bisa melihat peristiwa itu. Apalagi mukjizat Nabi. Banyak. Nabi pernah menyeru pada sebatang pohon korma. Korma itu datang berjalan. Kemudian dia rundukkan batangnya, kemudian menghormatkan takdiman wa ikroman dari Nabi. Dan itu riwayat sahih. Satu-satunya mukjizat yang mustamiratun ila akhir dahar, satu-satunya mukjizat yang masih bisa kita lihat itu Al-Quran. Perspektif inilah yang membuat orang tidak cinta kepada Al-Quran, menganggap Al-Quran seperti buku biasa, menganggap Al-Quran seperti kitab-kitab yang lain. Maka orang yang memiliki perspektif dan seperti ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan daripada Al-Quran. Mukjizat. Kalau udah dibilang ini mukjizat, itu sesuatu yang paling berada, tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Saking besarnya keagungan mukjizat, dan Al-Quran huwa mukjizatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat adalah satu-satunya mukjizat yang masih berlaku sampai hari kiamat. Ini ada. Ketika baca Quran, kita yakin Al-Quran itu adalah firman Allah. Ketika kita di hadapan mushaf Al-Quran, semua dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 6.666 ayat dalam satu riwayat, 114 surah, maka semua itu adalah mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah kita tanamkan, masya Allah, tabarakallah, maka ada kerinduan terhadap Al-Quran, ada cinta yang luar biasa terhadap Al-Quran. Maka ketika membaca ayat-ayat yang sampai pada ayat ancaman, kita menangis. Ketika ada ayat bicara tentang surga, kita senang hati kita. Kita ini cuma senang kalau dengar satu ayat aja, Pak. Famkihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, itu senang banget. Selain itu tidak senang dia. Ini kan masalah. Nikahilah bolehmu perempuan-perempuan yang baik daripada di antara kalian 2, 3, 4. Kalau dengar ayat ini senang itu begini langsung. Kalau ayat yang lain bacaannya ngantuk aja. Satu halaman udah ngantuk. Mohon maaf. Kenapa orang baca Quran ngantuk? Karena dia tidak bisa mendatangkan haibah, kerinduan, keagungan Al-Quran yang Allah letakkan di hadapannya. Ini bulan Ramadan. Saya tanya bapak-bapak, kapan terakhir kita menangis ketika baca Quran? Halo. Kapan terakhir kita menangis ketika membaca Quran? Bulan Ramadan ini berapa kali kita bisa nangis karena baca Quran? Halo. Nah, pertanyaannya lebih umum aja. Kapan terakhir bapak menangis? Kalau tadi baca Al-Quran, sekarang saya tanya, kapan bapak terakhir menangis? Di Ramadan ini sudah bisa menangis belum? Banyak Ustaz, cuma malu awalin aja Ustaz. Terakhir kemarin menangis, istri ngomel Ustaz. Ramadan uang belajar naik Ustaz. Nah itu kalau cuma nangis yang dibuat-buat, Pak. Yang saya inginkan menangis karena dosa, nangis karena rindu terhadap Al-Quran. Bahkan hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, ada 3 benda perkara yang kita disuruh menangis. Kalau tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Indah doa, pertama ketika berdoa. Indah tilawatil Quran, ketika membaca Quran. Indah sholat, ketika dalam kondisi sholat. 3 benda ini, kalau kita tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Hatta kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah minta kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' li Al-Quran." Ya Ibnu Mas'ud, bacakan buku Al-Quran. Faqala Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bagaimana aku harus membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran adalah pertama kali diturunkan kepada aku, ya Rasulullah? Iqra, baca. Maka ketika aku baca ayat ini, ketika sampai pada ayat di mana ayat itu tentang tahdir ajaman, ra'aitun nabiyya, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ku tengok Nabi matanya meleleh. Beliau menangis, kemudian mengatakan, cukup ya Ibnu Mas'ud, cukup. Ini Rasulullah. Ketika baca Quran, dibacakan Al-Quran, beliau lebih banyak menangis. Nah kita ini Pak, baca Quran sambil main handphone, baca Quran setelah handphone taruh tangkring, buka WA1, nah ini baca Quran. Nah yang seperti ini sulit Al-Quran akan memberikan manfaat kepada kita.
Ini yang pertama, ta'zimullah wa ta'zimul Qur'an. Yang kedua, ini 6 loh, masih 4. Mau saya selesaikan semua atau mau di PR? Selesaikan semua. Di sini 1 jam tahan. Tanya jawab. Ada tanya jawab lagi. PR aja ya, supaya nanti saya ditelepon lagi diundang lagi, maksud saya begitu. Jadi kalau saya gantung 3 begitu kan nanti ditelepon, Ustaz jamaah ini diselesaikan. Nah, begitu. Memang Ustaz yang tegas begitu Pak. Dibuat tidak selesai materinya. Baik, yang kedua, jamul qalbi wa khuduhu wa ilqa'u sam'i inda tilawati. Keterangan dalam hadis kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di awal bab yang pertama disebutkan, yang kedua jamul qalbi wa khuduhu wa ilqa'u sam'i inda tilawati. Orang yang ingin mendapatkan Al-Quran sebagai hidayah, manfaat daripada Al-Quran sebagai petunjuk, keberkahan daripada Al-Quran, dan dia bisa membersamai Al-Quran dan Al-Quran bersama dengan dirinya, maka ketika membacanya satu jamul qalbi, kumpulkan hati kita, wa huduru, hadirkan hati kita, wa ilqa'u sam'i, pusatkan pendengaran kita, ala tilawati, atas bacaan kita. Fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu, maka ketika dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarkanlah dia. Maka adab yang kedua, syarat yang kedua, maka ketika kita membaca Al-Quran, pastikan hati kita hadir, khusyuk kita ketika membaca Al-Quran, dan pusatkan pendengaran kita terhadap bacaan kita. Kalau orang lain yang baca, kita pusatkan pendengaran kita pada bacaan orang tersebut. Kalau kita yang baca sendiri, maka kita pusatkan pendengaran kita dengan bacaan kita sendiri. Ini cara untuk memasukkan roh Al-Quran dalam rohani kita. Ini cara kita fokus tawajuh terhadap Al-Quran. Faka'ana, seakan-akan kita sedang berdialog dengan sahibul Quran, pemilik Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran seakan-akan kita di hadapan Allah dan sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langkah yang kedua. Jamul qalbi wa huduruhu wa ilqa'u sam'i inda tilawati. Kita pusatkan pendengaran kita, kita pusatkan hati kita, tawajuh kita menghadap Al-Quran, kita fokus terhadap bacaan Al-Quran kita. Yang ketiga, at-taubatu wal ibtiadu 'anil ma'as, bertobat dengan taubat yang benar dan berusaha menjauhkan diri dari semua perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim mengatakan di anal ma'as tusidu abwab al-fahmi wal ilmi wal ma'rifah. Karena sesungguhnya kemaksiatan dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba, dia akan menjadi kunci penutup pintu-pintu kefahaman, pintu ilmu dan pintu ma'rifah. Al-Quran itu ilmu, Al-Quran isinya syariat, Al-Quran isinya petunjuk, an-nidul al-hayatiyah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk ini masuk dalam hati kita, sedangkan diri kita masih banyak dosa dan kesalahan? Al-Imam As-Suyuti pernah mengatakan, Al-Quran itu kitab suci, Pak. Kitab suci yang tidak akan pernah bersinggah di hati orang-orang yang kotor. Sesuatu yang suci tidak akan pernah bercampur dengan sesuatu yang kotor. Yang halal tidak akan pernah bisa bercampur dengan yang haram. Yang najis tidak akan bisa bercampur dengan yang suci. Al-Quran mutahharatun, kitab yang disucikan, Pak. Maka bagaimana supaya yang suci ini bisa masuk ke dalam diri kita? Maka sucikan diri kita, sucikan rohani kita, an jami'iz dzunub wal ma'as, dari semua kotoran dosa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menulis satu kitab namanya kitab Asy-Syifa, atau yang dikenal dengan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Dalam beberapa bab beliau mengutip tentang alaqatul jasad wal ruh, hubungan antara jasad dan roh dalam kaitannya fitur akibat manusia. Ketika orang melakukan ketaatan, fisiknya melakukan ibadah, maka ruhaninya yang mendapat manfaat. Ketika badan itu melakukan kemaksiatan, maka ruhaninya yang mendapat keburukan daripada dosa yang dilakukan oleh fisiknya. Nih, Pak. Yang ketiga, kuatkan rohani kita, sucikan rohani kita. Agar apa? Al-Quran masuk dalam diri kita, manfaatnya masuk dalam kehidupan kita. Ini langkah yang ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya,
Bagaimana supaya kita bisa mengetahui bahwa rohani kita itu sudah banyak dosa yang diampuni oleh Allah ataukah belum? Maka falyanzur, lihatlah sejauh manakah kekuatan kita membaca Al-Quran. Kalau Bapak bulan Ramadan ini kita baca Al-Quran kok begini kuat sampai 3 juz baru selesai umpamanya, maka itu tanda rohani kita sudah banyak dosa yang diampuni oleh Allah. Artinya Pak, rohani kita sudah kuat. Baca Quran 1 juz, apalagi 1 juz. Ini tanda alamatu qawiyyin ruhi, kekuatan roh akan nampak, dosanya sudah sedikit ketika kita buat untuk membaca Al-Quran. Baca Quran 1 halaman sudah muak, bawaannya ngantuk, mohon maaf, banyak istighfar. Ada Pak, kita baca Quran baru 2 lembar, baru 2 baris juga udah bawaannya nak tidur, nak ngantuk, apalagi di rumah. Baca Qurannya bawa bantal, bawa guling, nggak udah selesai Pak. Artinya apa? Mimpinya baca Quran, Quran dalam mimpi. Nanti masuk ke surganya juga mimpi juga, saya khawatirkan juga begitu Pak. Nah ini yang ketiga. Jadi 3 aja. 6 ini tidak bisa kami selesaikan karena ada sesi tanya jawab. Yang pertama, agungkan Allah, agungkan Al-Quran, dohir batin. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran, pusatkan pendengaran kita kepada bacaan kita. Kemudian hadirkan hati, khusus tawajuh kepada Al-Quran kita. Yang ketiga, pastikan kita adalah orang-orang yang bertobat, meninggalkan semua bentuk dosa kemaksiatan. Kenapa? Tobat yang benar akan menjadikan rohani kita kuat dan banyak dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ini awal langkah di bulan Ramadan ini agar Al-Quran bersama kita dan kita akan bisa membersamai Al-Quran. Kapan? Di dunia bersama Al-Quran, dan kelak di akhirat kita juga akan bersama Al-Quran. Alam kubur dia menjadi kawan kita, dan di akhirat kelak di hari yang kiamat akan menjadi penolong kita, syafi'an inda yaumil qiyamah. Jadi mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Kalau ada sesi tanya jawab, mungkin barangkali Bapak hadirin, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, man arada soal falyusir bisababati, yang ingin bertanya seputar tentang pembicaraan kita di siang hari ini atau konten tema yang lain juga boleh Pak. Tafadhol. Yang bertanya saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Nanya dulu Pak, silakan. Tafadhol. Barometer iman itu ukurannya adalah ibadah Pak. Jadi barometer iman itu ukurannya ibadah. Dan membaca Al-Quran itu bagian daripada ibadah. Tilawatul Quran, qiraatul Quran, tadris, ta'allum, mempelajari Al-Quran itu bagian minal ibadati, daripada bagian-bagian ibadah yang disyariatkan. Nah secara umum ibadah itu tanda keimanan. Fal imanu yazdad wa yanqus. Sedangkan iman itu fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai Nabi pernah bersabda begini, tuba, beruntunglah seseorang yang ketika imannya futur turun tetapi dia masih melakukan ketaatan. Kenapa? Ketika iman turun ini dikhawatirkan orang lebih mudah untuk melakukan kemaksiatan. Tapi Nabi sebutkan tuba, beruntung mereka ketika imannya turun dia masih melakukan ketaatan, tidak melakukan kemaksiatan. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya agar iman itu balias dan bukan hanya stagnan lurus begini, tapi kalau bisa meningkat. Maka yang pertama, kita perbaiki akidah kita, keyakinan kita, tasfihul akidah wa tauhid, keyakinan kita kepada Allah kita perbaharui terus Pak. Keyakinan kita kepada Rasulullah kita perbaharui terus. Keyakinan kepada Quran sebagai kalam Allah kita perbaharui terus. Nah bagaimana caranya? Melihat keagungan Allah, melihat kemuliaan Rasulullah, melihat kemuliaan kitabullah. Berarti apa yang perlu dirubah? Mindset, pola pikir dan hotel yang ada di dalam hati kita. Perspektif yang benar di awal akan menjadikan semuanya benar seterusnya. Kesalahan dalam menyikapi sesuatu hal akan menjadikan kesalahan dalam hal-hal yang berikutnya. Ini yang pertama Pak.
Nah yang kedua, taubat. Sepakat ulama Abdul Habib Muhammad Al-Ghazali, At-Tusi, Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani, ulama Hanabilah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan kitabnya Lataiful Ma'arif, semuanya sepakat bahwa taubat yang benar, istighfar yang banyak akan menguatkan ruh kita. Kalau ruh itu kuat, maka iman pun naik. Jadi istighfarnya dikenjengin, sholawatnya dikuatkan, tasbihnya dikenjengin, terutama ba'da faradhi sholatil maktubah, apalagi waktu-waktu setelah sholat wajib. Zikir yang dibaca setelah sholat wajib itu litakwiyatil iman, akan menguatkan iman. Adapun dilakukan berjamaah atau masing-masing itu kan khilafiyah. Tapi sepakat ulama itu masuk, disyariatkan. Adapun bersama imam itu ada yang membolehkan. Adapun masing-masing itu juga sebagian qaul daripada ulama kita ini macam ikhtilaf. Tetapi yang sepakat adalah zikir di antara zikir yang bisa menguatkan keimanan itu zikir ba'dal farad atau al-farad setelah selesai daripada sholat 5 waktu atau qiyamul lail, sholat malam. Dan termasuk cara yang paling kuat untuk menguatkan ruh dan iman as-sholawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat, sering baca sholawat. Dan ini fadilahnya luar biasa. Dalam kitab Risalahul Ma'awan juga disebutkan, Syekh Abdullah Al-Bagami Al-Haddad juga menyebutkan bagaimana sholawat itu akan merubah karakteristik rohani kita. Berbanyak yang sholawat, terus sholawat. Ayo sebutin karat, mana-mana sebut redaksi sholawat silakan. Dengan zikir ini akan menjadi takwiyatul ruh wa takwiyatul iman. Iman yang naik, rohaninya kuat. Demikian Pak. Di antara cara masih banyak yang lain. Kagak cukup 1 jam 2 jam. Atau mungkin catat aja mau biasa jawabannya. Saya juga harus ngantor juga, walaupun saya bukan pegawai, saya juga nanya takut kantor KUA, yang penting ke kantor juga. Baik, kita nambah wa yakum bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian dari kiai kita, guru kita, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaat seputar ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Begitu luar biasa pemaparan dan penyampaian yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Khalid Siraj selaku tokoh ulama Kota Batam. Kurang lebihnya mohon maaf.